ya. Di sini juga masuk mereka jam 15.45. Lengkap loh sini. Ya. Timeline-nya juga lengkap di sini. Mereka juga membagikan bentuk yang sama. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kepada masalah donasi ya. Tapi saya tidak berbicara lagi tentang masalah yayasan ya. Saya berbicara dengan etika prosedur ya. Kemarin katanya Gary sudah melaporkan hasil daripada kunjungan mereka ke Kemensos. Kan begitu. Rupanya terekam juga dari daerah Flores Timur dan pemerintah daerah setempat, sehingga berkomunikasi dengan saya karena mereka tahu bahwa saya ini kuasa hukumnya, tadinya kuasa hukum yayasan dan Novi, mempertanyakan kapasitas kepada Densu dan Gary datang ke sana. Saya bilang, kenapa kamu nanya saya? Akhirnya bercerita bahwa kedua orang ini tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, baik kepada Bupati, ya PLT Bupati itu, Sekda, maupun kepada Kapolres dan Nadimnya tidak ada koordinasi. Mereka langsung masuk ke posko. Mereka masuk ke posko tanggal 9. Saya jabarkan saja di sini ya. Data-data lengkap sama saya semua. Saya kan mantan Kapolda sana, jadi saya tahu semua persoalannya gitu. Mereka membeli barang itu di Labuan Bajo. Ini biar netizen nih buka mata baik-baik, jangan hanya udah bagus, yang bagus yang mana? Tolong kita berbicara tentang akidah hukum. Ya. Nilai-nilai kemanusiaan jangan dijorokin dengan maksud-maksud tertentu. Itu saya perlu tegaskan ya. Nantinya saya minta juga pihak Kemensos jangan asal menerima saja, harus berkoordinasi dengan pemerintah Flotim. Ini saya sudah ingatkan, perintah Flotim tidak mengerti, tidak mengetahui kedatangan mereka. Tiba-tiba sudah ada di posko membagikan barang-barang tersebut. Saya tanyakan, benar PLT Sekda nggak tahu, apa PLT Bupati nggak tahu, Sekda nggak tahu, Kapolres nggak ngerti juga. Mereka langsung asal masuk ke lokasi. Saya pertanyakan, beli barang di mana? Beli barangnya di Labuan Bajo dengan truk dibawa ke lokasi. Bahkan sini jelas ya, saya sampaikan di sini bahwa mereka datang dan tanggal 9 ya, jam 12.40 mereka berada di posko Kongan ya, membagikan ya barang-barang berupa sembako ya, baik itu mie instan, minuman kemasan, paketan, kemudian kipas angin, termos dan lain sebagainya. Jumlahnya pun lengkap di sini. Ini langsung dari poskonya loh ya, posko Kongan. Kalaupun dilihat ada di situ anggota di sana, nah yang namanya di posko itu pasti ada anggota. Pasti ada anggota karena untuk menolong warga setempat, termasuk kecamatan setempat gitu ya. Kemudian mereka masuk juga ya, ke daerah posko Lewolaga, namanya Lewolaga gitu, ya. Di sini juga masuk mereka jam 15.45. Lengkap loh sini. Timeline-nya juga lengkap di sini. Mereka juga membagikan bentuk yang sama ya. Bentuk yang sama kepada warga dengan jumlah kapasitas nanti saya lanjutkan. Ya. Kemudian mereka juga bergerak ya jam 18.50 ya menuju ke posko Kobasoma. Ya. Bayangin sampai lengkap begini loh ya. Mereka juga membagikan jumlah sembako yang ada di sana ya. Kemudian dilanjutkan mereka juga jam 19.20 tiba di posko Bokang ya. Juga sama membagikan juga barang-barang tersebut ya. Di 4 posko mereka lakukan ini, kemudian besoknya mereka sudah berangkat pulang. Saya pertanyakan, kalian tahu nggak kami mau mencari siapa itu dari Sumargo, ternyata sudah tidak ada lagi, sudah kembali dengan Gary. Loh, masa kalian nggak ngerti? Tidak ngerti sama sekali. Yang jadi masalah di sini, ya. Saya sudah hitung nih berapa kemasannya nih. Saya hitung semuanya berapa jumlah kapasitasnya,
Ya, ini lengkap loh, data valid loh nih, ya, dari Posko langsung. Makanya saya katakan saya tidak mau berandai-andai, ya, bahwa jumlahnya itu udah saya kali 2 juga, ya. Tapi saya tidak mau sampaikan di sini, nanti biarlah tim audit yang turun. Perlu audit yang sangat mendalam. Jadi sehingga kapasitas uang yang 1,3 M kata ditambah 4 M setara nggak dengan apa yang mereka sumbangkan ke sana. Ini tanda kutip ya, saya bicara nih. Ya. Jadi ini supaya netizen jangan asal main samber aja, suka dengan uang samber aja, enggak. Saya nggak peduli itu. Saya hanya yang saya butuhkan adalah fakta hukum, etika hukum, akidah hukum. Jadi jangan hanya pengacara menerima itu laporan itu langsung ada pengacara udah bagus itu luar biasa dari mana, pengacara dari mana kau belajar di mana tentang hukum itu kok main luar biasa aja. Pelajari dong secara mendalam gitu loh, sehingga akidah hukum tuh jangan dilanggar, jangan ditabrak hanya gara-gara nilai kemanusiaan. Makanya saya katakan dari awal, kalau kita mau berniat suci, ayo kita kumpulkan donasi, ayo saya juga ikut bersama-sama. Dan saya sudah berkoordinasi baru telepon para Kapolres bahwa saya punya niat walaupun nggak terlalu besar, saya juga nyumbang 30 juta ke sana. Ya. Tapi saya nggak perlu ngomong-ngomong, tapi murni uang saya. Saya berkoordinasi Kapolres, tolong sampaikan kepada warga setempat. Nggak perlu ngomong-ngomong gitu loh, tapi saya murni, tidak mengatasnamakan uang yang bermasalah gitu loh. Kenapa saya lakukan? Saya katakan lagi, saya adalah darah NTT. Ya. Saya darah NTT, saya 3 kali bertugas di sana, ya, baik Kapolres, Direskrim maupun Kapolda. Jadi saya nggak mau daerah saya ini dikotori dengan hal-hal itu dengan alasan kemanusiaan. Tapi kalau sananya nilai tulus, siapa saja sangat-sangat kita harapkan untuk mendukung di float team tersebut. Ya, float team itu adalah Flores Timur ya. Memang selalu ini gunung ini selalu erupsi terus ya. Dari dulu memang waktu saya jabat juga erupsi terus dia. Memang kasihan warga-warga setempat, kasihan ya. Nah, tapi ini perlu saya luruskan juga ya. Saya juga menyesalkan juga bahasa daripada kuasa hukumnya Agus bahwa kan kita pidanakan siapa yang menerima itu juga nggak pantas ngomong begitu ya. Warga setempat itu sudah melihat situasionalnya aja udah kasihan. Mereka tidak ngerti dari mana ini barang berat. Yang penting ada luaran tangan mereka terima, nggak ada hubungannya. Jadi jangan pulang ngomong bahwa akan kita pidanakan warga-warga yang menerima itu. Itu juga offside juga, ngomong udah berlebihan gitu loh. Harusnya pakai otak juga kalau ngomong. Jadi jangan asal jeblak aja gitu loh. Nggak ada hubungannya itu bahwa bisa rakyat setempat itu dipidanakan, nggak ada. Mereka aja perlu dibantu kok. Dan mereka tidak mengerti dari mana itu, yang penting mereka hidup. Harusnya kita prihatin gitu loh. Nggak usah melibatkan mereka lagi. Kalau bisa yang lain juga turut membantu. Ya tolong ini koreksi buat namanya siapa, saya kurang hafal tuh namanya Rivaldi itu siapa tuh yang ngomong tuh. Saya kalau yang benar saya bilang benar ya, kalau enggak ya enggak gitu loh. Nah itu kira-kira, jadi proses ini berjalan. Saya berharap Kemensos berkoordinasi dengan Flores Timur karena kemungkinan besar dari pihak Flores Timur akan ada minta istilahnya audit dan minta apa yang disampaikan tuh, karena mereka mendengar ini 1 sekian M. Sesuai nggak dengan fakta yang di lapangan yang diterima di posko-posko itu. Jadi jangan main-main loh kita dengan uang ini. Itu gampang sekali diaudit gitu loh. Nah, nanti diaudit akan kemungkinan akan dipanggil kemungkinan. Ya. Dari Pak Irjen sendiri mungkin apa sih yang diterima kejanggalan-kejanggalan yang donasi itu mungkin? Ya, kan saya sudah ngomong, saya sudah hitung loh. Saya hitung di tiap-tiap posko berapa kemasan, berapa mie instan, berapa kemasan, berapa kipas angin, berapa kopi, berapa gula, ya saya hafal semua loh. Nah, saya hitung semua, saya akumulasikan semuanya. Setara nggak dengan uang yang dikatakan tuh habis 1, sekian M. Saya nggak mau ngomong setara atau tidak, tapi perlu kiranya audit yang mendalam. Tapi cukup jauh nggak Jenderal dari 1,3? Saya nggak mau berandai-andai, kalau sudah bahasa saya cukup, saya katakan perlu audit yang mendalam. Bisa dibilang nanti akan kebongkar sendiri.
Ya kalau ternyata memang faktanya memang seperti itu, ya pasti kebongkar dong. Kalau boro-boro itu pasti kebongkar. Jadi kita nggak usah alasan kemanusiaan. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa mereka melakukan perbuatan itu loh ya. Nanti setelah audit itu baru ketahuan. Saya akan menyampaikan data dan fakta. Ini yang saya katakan bahwa ikutilah aturan main, ikutilah etika prosedur main. Jangan kita main tabrak-tabrak aja dengan alasan kemanusiaan lah segala macam. Kemudian disamber sama netizen, oh bagus tuh luar biasa dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak apa dibalik ini semua? Tolonglah rakyat tuh tolong berpikir jernih gitu loh. Dan nanti kalau seandainya ini terjadi, pihak Polda berkoordinasi dengan Flotim ya, untuk ngecek hasil yang ada di Flotim dengan apa yang dilaporkan di Polda bersesuaian atau tidak. Kalau seandainya tidak bersesuaian, naik sidik. Karena unsur penggelapan sudah nyata, ya. Atau dikuatkan dengan data fakta di sana, lebih nyata lagi. Siapa yang terlibat? Ya terlibat semua. Ya saya mohon maaf, ya saya walaupun saya kuasa hukum Novi pasti akan terseret. Saya nggak bilang mengatakan sama dia, nggak terseret dia. Dia harus mempertanggungjawabkan karena dia ketua yayasan. Kenapa ya dikorbankan ya? Dikorbankan memang. Pengakuannya dia secara terpaksa ikut menandatangani. Tapi faktanya seperti itu kan, dalam hukum kan nggak bisa secara terpaksa. Kan fakta, gitu loh. Tapi nanti dalam perjalanannya akan kita lihat. Ya. Dan di sini memang jelas saya punya data rekening semua, yang ditransfer semua ke Gary ada di sini semua, ya. Bahwa tidak melalui etika prosedur, melalui SOP betul. Ya, langsung melakukan itu. Itu yang kira-kira biar dipahami oleh media dan netizen. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, saya hanya kepentingan untuk menguruskan masalah supaya rakyat, netizen mengerti, memahami kalau suatu ketika terjadi peristiwa ini kepada keluarga Anda, jangan hanya jeblak aja. Nah, kalau saya terjadi pada keluarga Anda, mau nggak menerima peristiwa seperti ini? Makanya jangan salahkan saya karena saya ikuti aturan main. Dari awal saya katakan saya tidak suka Agus dengan gayanya flying victim terus, bikin gaya sebentar ketawa-ketawa sebentar ini, tapi dia butuh duit. Tapi kan itu lagi nggak bisa kita habiskan donasi itu, walaupun melalui fasilitator daripada Denny Sumargo itu bukan uangmu. Nggak usah kau bilang kau tuh berhak untuk mengambil alih, nggak bisa. Karena tuh berada ke yayasan untuk perobatan mata Agus. Ini selalu saya tekan-tekankan, tapi netizen yang nggak ngerti dia paham susah gitu ya. Nah, ini perlu kira-kira yang harus didalami. Itu kira-kira rekan-rekan ya. Nah ini kan akibat masalah itu juga kan hubungan Novi dengan Gary dan Detsu ini memburuk, bahkan saling serang antara Gary sama Novi di medsos gitu. Ya itulah. Dari awal juga saya sudah sampaikan kepada Novi. Dari awal saya udah ngomong, sebelum ini peristiwa terjadi, Novi kau hati-hati. Kau jangan kira kau baik, orang di sekelilingmu yang terdekat dengan kau suatu ketika akan menjerumuskan dirimu. Kau harus berhati-hati. Saya sudah ingatkan. Nah, peristiwa mundurnya Novi membuat saya jengkel. Kenapa? Jadi terkesan bahwa Novi ini lepas dari tanggung jawab karena ini bermasalah. Jadi orang akan mengatakan cuci tangan. Saya panggil kan malam ini ke rumah, ada Gary, ada kuasa hukum dari Setara, ada Novi. Saya tanya sama kuasa hukum Setara, kamu sebagai pengacara kok bisa-bisanya kok mengalihkan ya, bahwa Novi harus mundur, di handle oleh Gary. Ini kan bikin blunder semua. Berkali-kali saya sudah katakan nonaktif aja, biar dia fokus pada pokok permasalahan ini. Kalau nonaktif tapi tetap dia berada dalam pengawasan kepada yayasan yang dia dirikan. Apa jawaban daripada Setara? Saya sudah ingatkan Gary. Ini loh ya, saya sudah ingatkan Gary. Sayangnya Novi itu diam aja, nggak bisa bikin apa-apa. Saya tanya Gary, kenapa kamu lakukan itu? Demi untuk mengamankan Novi. Kok caranya seperti itu? Kembalikan, nonaktifkan saja. Nggak ada kata-kata mundur. Kalau mundur berarti dia lepas tanggung jawab. Siap.
faktanya tetap aja berjalan. Jadi saya nggak ngerti apa maksud Gary nih pengen jadi ketua yayasan itu, menyuruh mundur Novi dengan alasan untuk melindungi Novi. Faktanya Novi jadi berdarah-darah, kan gitu. Setara sudah mengingatkan loh. Ya, Bu Disna ada di depan saya di sini sama satu lagi laki-laki itu yang sering kalau wawancara tuh langsung ngomong kepada saya. Ya, di sini di ruangan ini dia mengatakan saya sudah ingatkan, sudah sampaikan nggak boleh, tapi dipaksa juga harus terjadi. Ini biar tahu nih netizen tahu semua nih peristiwa ini, nggak sembarang tiba-tiba ngejeblas seperti kayak gini ceritanya. Ada mekanismenya, ada perjalanannya gitu loh. Nah, ini sangat kita sayangkan gitu loh. Jadi ini kan uang sudah habis, uang sudah bukan masalah uang sudah habis. Ini penggelapan loh. Nah, ini juga kan masih haknya daripada pengobatan Mata Agus. Sebelum ada keputusan yang sah dari pengadilan untuk menetapkan itu berkekuatan hukum tetap. Jadi nggak bisa disembarangin. Kalau mau disidik semua kena semua. Pihak Agus Wawa juga kena. Itu kan penggelapan itu, nggak sesuai dengan peruntukannya. Saya nggak bela siapa-siapa, pokoknya kena nih. Kalau mau laporkan bersih, laporkan saja. Tapi ini juga kena, gitu. Nah, faktanya seperti itu. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa peristiwa seperti kayak gini terjadi, ya. Hanya gara-gara mau pengen populer, tapi populer dengan menghalalkan segala cara ini yang nggak cocok, ya. Maka saya katakan, saya sudah ngomong sama Kapolres juga di sana tuh, saya sebagai warga saya juga turut bertanggung jawab. Jadi saya katakan walaupun tidak seberapa, saya tetap mengulurkan tangan saya ke sana. Ya. Jadi sampaikan. Ya. Berarti Pak Irjen ini bisa dibilang udah agak kaget dan nggak nyangka, atau misalnya nyangka pasti bakal terjadi adanya keributan. Saya sudah menduga dari awal. Akibat dari peristiwa-peristiwa ini, kemudian adanya koordinasi di podcast, kemudian langsung tiba-tiba ngambil alih, tiba-tiba lapor Gary pagi-pagi saya siap jenderal berangkat ke NTT. Padahal saya sudah larang kamu jangan berangkat, itu bermasalah. Faktanya seperti ini. Itu kira-kira rekan-rekan media, saya mau luruskan ini semua supaya jangan ada simpang siur lagi di sana. Jadi rakyat NTT juga berbahagia sebenarnya menerima, tapi jangan juga dibuat jadi ajang seolah-olah menerima ini tapi tidak sesuai dengan porsinya, kan gitu. Tapi satu sisi juga sudah barikade hukum. Nah, saya mohonkan juga Kemensos yang menerima data audit data daripada laporan Gary itu perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah Flores Timur. Saya sampaikan ini valid, saya katakan bahwa kedatangan kedua belah pihak ini tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pak, Jadi bisa dibilang kita masih menduga ya ada penggelapan sampai adanya auditor dari Kemensos datang. Saya kan nggak mau mendahului hukum. Ya. Selalu saya begitu, saya tidak mau mendahului hukum. Nanti biarlah audit resmi yang menjawab itu semua dengan data dan fakta. Tentu nanti dari pemerintah daerah akan melemparkan apa-apa yang dikirimkan ke sana sesuai dengan data dan fakta, kemudian dihitung dengan nilai rupiah, setara nggak dengan apa yang disebutkan di media atau di netizen. Itu aja jawaban saya. Jadi saya nggak mau mengatakan mereka menggelapkan uang yang sudah saya nggak mau juga, saya nggak mau mendahului hukum. Saya juga nggak mau menjustis orang. Pak Irjen, ini kan Gary merasa intervensi katanya sama Tenopi, tapi kan Tenopi juga merasa kalau dia memiliki tanggung jawab dari yayasan gitu. Gimana sih saling ini? Intervensi dari mana? Nah, dia Kan dia kan sebagai pada saat itu didukung sebagai pembina. Tapi ingat baik-baik, pada saat pengumpulan dana, Novi adalah ketua yayasan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Jadi dia perlu mengetahui kemana larinya uang ini. Karena suatu ketika kalau terjadi penggelapan uang ini, dia diminta bertanggung jawabannya, dia mau jawab apa? Novi tidak bisa disalahkan di situ. Ini aja ngambil langkah sepihak, ya tak boleh. Apapun alasannya, Novi harus tahu, gitu loh. Walaupun Novi juga melakukan tindakan yang salah. Kenapa mundur dari ketua yayasan? Saya sudah ingatkan, saya kecewanya di situ. Kenapa kamu mundur? Kalau kamu mundur, nanti orang akan berpersepsi berbeda. Kalau pas tanggung jawab, kemudian kau lemparkan tanggung jawab ke orang lain, kemudian kau cuci tangan. Tapi faktanya dalam perjalanan terjadi kekisruan itu.
ya. Pelemparan uang juga bertahap juga diberikan pada Gary, ada lengkap di sini. Tapi dengan perselisihan gitu loh. Itu kira-kira ya. Bang, saat tadi abang larang Gary jangan ibaratnya ke NTT, respon Gary apa? Dia menjawab, dia berarti abang sempat ada wah mencium bau kecurigaan, dia masih tetap kekeh mau ke NTT. Itulah jawaban yang sangat menyakitkan ya. Saya sudah sampaikan, kamu tuh jangan ngajarin saya tentang hukum. Kamu tuh belum sarjana hukum, kamu masih kuliah, jangan sok-sok belajar hukum, sok-sok tahu gitu loh. Ngerti hukum juga kok enggak, kan gitu. Kau ingat baik-baik, kamu jangan berangkat ke sana ini bermasalah. Jawaban yang sangat menyakitkan apa? Siap Jenderal, saya siap menanggung segala resiko konsekuensinya dengan Denny Sumargo. Hebat gak tuh? Sombong kan? Saya siap, ya nanti aja kau rasakan. Kau siap menanggung resikonya itu apabila ini berbuah pidana. Jadi jangan kita sok mendahului hukum gitu loh. Jadi itu sampaikan, jadi saya ikuti perjalanannya karena saya juga dipertanyakan dari sana juga karena dikirain saya masih ketua, masih kuasa hukum yayasan, padahal saya udah keluar. Dan jujur ngomong aja, seketika dia ngomong dia mau berangkat ke NTT, langsung saya blokir. Jadi langsung saya blokir. Berarti kau tidak mau dengarkan ngomongan saya blokir langsung. Pak Irjen kabarnya ketemu Teh Novi. Gimana? Pak Irjen kabarnya ketemu Teh Novi. Tadi Nanti, nah ini lagi live deh ya, tadi ketemu dengan saya. Saya ingin menggali secara mendalam supaya saya juga memberikan suatu argumentasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi saya katakan, saya ngomong ini atas kuasa hukum daripada Novi. Saya tidak berurusan dengan yayasan, jadi bisa dibedakan ya. Tapi saya pengen meneliti bahwa uang donasi ini sesuai nggak dengan peruntukannya dilakukan ke NTT sana. Sudah pertama nabrak hukum, sampai di sana tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Jadi kalau dikatakan ada wali kota, apresiasi wali kota yang mana itu? Di Flores itu tidak ada wali kota. Yang ada wali kota di NTT, di Kupang. Kan nggak ngerti posisi daripada Flotim itu adalah bupati. Yang sarangnya adalah PLT bupati. Ya, ada Pak Kapolresnya, ada Pak Dandimnya. Jadi nggak ada wali kota di sana. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu. Pak, Bapak sebagai pemerhati hukum melihat bantuan terhadap korban bencana NTT menjadi polemik seperti apa sih Pak? Menyesalkan nggak? Gimana kira-kira? Bapak sebagai pemerhati hukum melihat bantuan untuk korban bencana NTT malah menjadi polemik, menurut Bapak seperti apa? Ya kan saya udah bilang berkali-kali, saya berbahagia kalau seandainya ada mengalihkan atau memberikan bantuan kepada NTT, kan gitu ya. Tapi jangan dong buang kotoran di NTT, kan tadi dulu masih udah ngomong. Jangan hanya pengen populer tapi membuang sampah di NTT dengan alasan kemanusiaan. Kasihan dong warga-warga NTT, kasihan khususnya di Flores Timur. Saya tahu pasti Flores Timur itu daerah pelosok, dekat gunung itu ya. Tobi itu memang sering erupsi. Kasihan mereka itu. Kalau sudah erupsi itu pasti berpindah-pindah. Bahkan ada korban, kalau nggak salah berapa yang meninggal tuh. Kasihan memang. Nah jangan dong diberikan istilahnya itu kesulitan lagi pada mereka dengan hal-hal ini. Maka saya katakan tadi, saya garis bawahi, saya juga kecewa kalau dia ngomong bahwa akan saya pidanakan yang menerima uang donasi. Ini juga kebangetan juga, kelewatan spuyer juga. Saya juga nggak setuju. Rakyat NTT khususnya di Flotim nggak ngerti apa-apa. Ada uluran tangan yang mereka terima dengan sukacita. Yang penting mereka bisa hidup, kan gitu. Cuma kalau seandainya polemik yang terjadi ini kan polemik dibikin sendiri. Jelas ya? Polemik dibikin sendiri. Kalau mau mengikuti akidah hukum, mau mengikuti aturan main, mau mengikuti bagaimana kita berkoordinasi dengan orang-orang yang berkepentingan, tidak akan terjadi. Gitu loh. Itu kira-kira ya. Jadi silakan aja nanti. Saya sekali lagi terakhir ini menyampaikan kepada Kemensos, tolong Kemensos berkoordinasi dengan Flotim. Data yang diberikan Gary sesuai dengan fakta nggak? Apa yang dikirimkan ke NTT? Ada nggak koordinasi dengan pemerintah setempat? Pemerintah Flotim loh ya. Yang lain saya nggak peduli. Bersesuaian nggak nih? Kalau nggak bersesuaian, berarti ada sesuatu.
Tapi saya tidak mau menjustis sebelum ada kepastian hukum. Karena saya juga orang hukum, nggak boleh kita menjustis orang sebelum ada kepastian hukum. Nah, bahasa saya ini tolong cermati juga untuk seluruh netizen juga. Saya berharap juga pada seluruh netizen, saya tidak membutuhkan bahwa saya merasa sudah meluruskan masalah atau dan lain sebagainya. Silakan aja kau berkomentar. Tapi saya tidak peduli tentang itu. Saya peduli hanya supaya betul-betul semua mekanisme berjalan, porsinya jelas, konstruksinya jelas, penempatannya jelas, peruntukannya juga jelas. Itulah namanya hukum. Ya, kira-kira itu ya. Sebenarnya terakhir mungkin dari pertikaian Novi dan Gary ini, belakangan ini Gary mengupload bahwa ada akunnya yang hilang, mengaku diserang-serang oleh cyber lah, lewat WhatsApp apa segala macam itu. Jenderal tanggapannya gimana sih? Densu juga gitu, Jenderal. Cyber mana? Nggak usah kita ngada-ngada lah cyber. Yang punya cyber di sini kan jelas kok. Jadi jangan pakai cyber kalau hanya kutu luncak aja, bukan cyber namanya tuh. Yang punya cyber di sini hanya beberapa lembaga negara. Ya. Barreskrim punya, Kejaksaan Agung punya, BIN punya, Badan Sandi Negara punya. Itu namanya cyber. Selebih daripada itu ember, bukan cyber gitu loh. Jadi ngaku cyber dari mana? Mendudukkan bahasa cyber itu loh, supaya jelas konstruksinya gitu loh. Ya kalau hanya untuk seperti kayak gitu ya biasa dalam dunia sosmed kan, nyerang seseorang dengan cara seperti ini, terus merekam bahasa seseorang. Itu pemerhati hukum tuh betul tuh mengatakan kalau merekam berarti yang terjadi itu kedua belah pihak, ya, antara yang bicara satu dengan satu, tinggal siapa yang menyebarkan itu gitu loh. Kira-kira gitu ya. Pak Irjen, soal yang katanya warga NTT mau dipidanakan itu kan Densu juga sampai membuat saudaraku di NTT siapkan tempat paling depan buat gue. Misalnya Dia jadi NTT garda itu terdepan. minta garda terdepan juga dari warga. Nggak usah bawa-bawa ke sana lah ya. Sudah saya katakan warga NTT itu hanya menerima uluran tangan dari siapapun. Mereka tidak tahu konstruksi hukum yang jelas gitu loh. Ya. Sekali lagi jangan dinodai warga-warga NTT dengan cara-cara seperti itu ya. Kalau sudah ulurkan mereka juga tidak mau tahu dari mana asalnya. Yang tahu itu adalah pemerintah setempat, dinas sosial setempat. Setelah saya tanyakan apa diketahui pemerintah daerah, tidak tahu. Jadi langsung masuk ke posko. Saya sebutkan poskonya ya. Posko Konga, Leola di sana juga. Ya, jumlahnya pun lengkap di sini. Tapi saya kan tidak mau publikasikan. Nanti Ya. nunggu aja gitu. Nah, nanti biar aja nanti Audit. yang datang. Nah, apakah setara atau tidak gitu ya. Ada pesan gak sih buat Gary dan Densu dari Pak Irjen? Mau pesan apa aja lagi semua sampaikan. It's enough. Gitu kan. Capek saya kasih pesan. Mau dilarang aja nggak mau, pergi pesan. Ya. Udah dilarang aja bandel. Kasih pesan lagi. Degel. Pesen-pesen segala. Iya. Untuk teknologi dan teknologi. Kepada Tenovi ini perlu. Ini kan situasi lagi kayak gini, nggak usah kebanyakan live lah. Ya. Kan udah berkali-kali saya bilang kebanyakan masuk di komal-komal lagi masuk. Itu nanai sama dengan masukin badan ke jurang gitu loh. Ini kan situasi sedang mengejar Anda. Tolong dengarkan saya ngomong, sudah berkali-kali saya katakan jangan terlalu banyak main-main gitu dulu. Ini situasi belum kelar. Nah, nanti kalau ngomong gini sambar lagi yang satu lagi dilemparkan, publikasikan. Ya tolonglah untuk Novi kurangilah kayak gituan. Saya tahu memang itu pendaringan hidupmu, tapi kau jangan terpancing dengan situasi itu. Kadang-kadang kau selepas-lepas, dan tolong jangan kau publikasikan juga di YouTube itu. Saya kan baca kadang-kadang ya, aduh gimana sih ini? Saya kecewa juga gitu loh. Saya ngomong kecewa gitu loh. Harusnya dia meminimalkan ya serangan buat dia. Ini kan sekarang dari kata ke kata gitu loh. Akhirnya terjepit sendiri dia. Mungkin gitu kira-kira ya. Terakhir buat Agus. Ya. Pesen. Buat siapa lagi nih? Pesan Agus. Nggak sedrama gitu Pak. Ya. Aduh sakit terus ya. Udah Agus, kau jangan terlalu banyak drama lah ya. Berkali-kali saya bilang udah biar diurusin sama kuasa hukum, kau pulang aja ke Aceh sana kau daripada bikin pusing gitu. Bikin pusing sudah orang lagi berkisruk, kau joget-joget.
Kau nyanyi-nyanyi lagi, Mau rekaman Pak katanya Pak. rekaman lagi, aduh, minta ampun saya. Orang mukanya simpati jadi antipati gitu, termasuk saya antipati gitu. Saya nggak suka lihat dia. Ya. Kalau seandainya mau dipakai sama dia, masalah penggelapan tuh, udahlah, laporkan saja. Tapi kita secara hukum nggak boleh menadiskan bahwa itu donasi untuk perobatan mata Agus. Ingat loh, itu harus bisa dibeda-bedakan loh, dipisahkan gitu loh ya. Tapi kalau dia muka Agus tuh, aduh, menjengkelkan sekali, apalagi pakai tank top gitu kan, dengan gayanya lagi, joget-joget lagi, aduh, minta ampun saya. Ini orang betul-betul nggak tahu diri, udah mau ditolong kok masih bertingkah terus gitu. Oke. Itu kira-kira ya.